Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga saudari dan saudara sekalian sehat walafiat, selalu dalam berkat Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami orang-orang di sekitar kita, kita hidup dengan orang, bekerja dengan orang yang sering bersungut-sungut. Atau kita sendiri mungkin pernah bersikap demikian. Sayangnya ini suatu sikap negatif yang memang ada dalam diri manusia. Orang yang bersungut-sungut dalam pekerjaan akan sulit melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Sulit menemukan solusi-solusi untuk suatu pekerjaan. Orang yang bersungut-sungut terhadap teman akan sulit untuk menemukan sesuatu yang positif dari temannya. Kita sendiri bisa mengalami itu di tempat kerja kita, juga di keluarga. Mungkin kita bersungut-sungut dengan sesama anggota keluarga kita, dan kita sulit untuk menemukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bersungut-sungut itu seperti suatu energi negatif dalam hidup kita. Dia bisa menghambat pekerjaan kita, dia menghambat relasi kita dengan sesama, menghambat kita untuk melihat sesuatu secara positif dalam keseharian kita, kehidupan kita. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, bersungut-sungut juga itu suatu benang kusut dalam iman kita. Dia menghambat tumbuhnya iman kita. Kita tahu orang Israel dalam sejarah perjalanan mereka di padang gurun, mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Mereka ingin kembali ke Mesir, menghadap ke wali yang penuh dengan daging. Tuhan memberikan mereka makanan. Mereka bersungut-sungut. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut. Dan Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi mereka. Tetapi mereka belum juga membuka mata untuk melihat kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan kepada mereka. Demikian juga dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, orang banyak yang makan roti, makan ikan, dan kenyang. Kemudian mendengar pengajaran Yesus, Yesus mengatakan dia adalah roti yang memberikan kehidupan, dia roti yang turun dari surga. Mereka masih bersungut-sungut juga. Yesus sudah mewahyukan dirinya sebagai roti hidup, tetapi manusia belum membuka matanya untuk melihat dia. Nah, Injil hari ini menampilkan bahwa Yesus ketika tahu bahwa kita manusia sering dan cepat bersungut-sungut, dia ingin memberikan suatu cara pandang baru bagi kita. Dia ingin membuka mata hati kita untuk melihat sesuatu yang real di hadapan kita, yaitu dia sendiri yang hadir bagi kita. Maka menarik Injil hari ini, bagian dari pengajaran tentang roti hidup ini yang kita bacakan pada hari Minggu ini. Yesus berulang kali mengatakan, "Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam bagian lain dari Injil Yohanes. Jadi ini kata-kata yang khas Injil Yohanes. Yesus selalu mengatakan, memperkenalkan dirinya sebagai aku, akulah. Jadi Yesus seperti seorang pendamping, seorang teman, seorang sahabat, seorang motivator bagi kita. Kalau kita bersungut-sungut ketika jalan hidup kita menjadi buntu, kita tidak menemukan jalan keluar bagi pekerjaan, bagi kehidupan kita, dia hadir bagi kita. Dia mengatakan, akulah, ini aku. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus mewahyukan dirinya. Dia hadir bagi kita. Kita bisa bayangkan dalam pengalaman kita, kalau ada sahabat, ada keluarga kita, ada saudara kita, rekan kita yang melihat kita dalam situasi sulit, dan dia mengatakan, aku hadir bagimu. Aku mau mendengar kamu, aku mau membantu, memberikan bantuan, memberi solusi. Katakan apa yang kamu inginkan, saya akan membantu kamu. Kira-kira demikian Yesus hadir sebagai sahabat, dia sebagai teman seperjalanan kita. Ini aku, Yesus hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita diliputi sikap yang negatif, bersungut-sungut, kita kurang bersyukur, memang kita tidak bisa melihat suatu energi positif, suatu cahaya dalam kegelapan hidup kita. Yesus
mengatakan ya bahwa aku hadir bagimu, aku mendengar, aku ikut serta ya dalam pengalaman-pengalaman yang sulit yang kamu alami. Kemudian Yesus sebagai seorang teman, seorang pendamping, seorang sahabat di sini juga dia menggunakan suatu ekspresi yang lain yang sangat kuat. Dia tidak hanya mengatakan akulah roti hidup, tapi dia mengatakan roti yang turun dari surga itu adalah dagingku yang kuberikan kepadamu, yang memberikan kehidupan kekal. Para sahabat sekalian, bagaimana orang tua kita mengekspresikan kasih sayang mereka kepada kita, anak-anaknya? Misalnya mereka mengatakan, kamu adalah darah dagingku. Kita tahu ini berarti orang tua mengungkapkan bahwa mereka ya melahirkan kita, memberikan kehidupan bagi kita, mengalirkan kehidupan itu, mereka bekerja, berkorban untuk kehidupan kita. Yesus di sini juga lebih dari seorang sahabat, dia hadir seperti seorang orang tua yang mengerti kebutuhan kita, anak-anaknya. Dia mengatakan, ya, roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang kuberikan untuk kehidupanmu. Begitu semakin intensif Yesus menyatakan dirinya. Yesus ingin sungguh-sungguh membuat mata kita terbuka untuk melihat bahwa dia adalah jaminan hidup kita. Nah, refleksi kita pada Injil hari ini, Yesus ingin membuka mata kita, keluar dari ketakutan-ketakutan kita, keluar dari sikap suka bersungut-sungut, karena sikap itu memang sungguh-sungguh menghambat pertumbuhan iman kita. Semoga Yesus yang hadir sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai motivator, sebagai rekan kita, sebagai teman seperjalanan kita, membantu kita untuk membuka hati kita di hadapannya dan melihat bahwa dia sungguh-sungguh hadir memberikan dirinya sebagai jaminan hidup bagi kita. Tuhan memberkati kita semua.